You got it. You did it. Yes, security. Seorang wanita berkulit putih, karena dia tidak menyukai wanita yang berkulit hitam, dia membuat masalah dan seakan-akan dia menjadi korban akibat wanita berkulit hitam. Wanita berkulit putih itu kehilangan akal sehat ya, sampai dia menuduh wanita berkulit hitam itu sedang membuat masalah dengannya. Dan wanita berkulit hitam itu cukup pintar ya, dia merekam semua kejadiannya. Wanita berkulit putih itu kayaknya pantas jadi artis deh. Dia berpura-pura menjadi korban di toko tersebut. Dia juga meminta tolong kepada semua orang untuk menghentikan wanita berkulit hitam itu, seakan-akan dia jadi korban. Peristiwa itu terjadi ketika seorang wanita berkulit hitam beragama Muslim, dia juga menggunakan kerudung, sedang belanja dengan tenang di toko Victoria's Secret. Sedangkan wanita yang bernama Abigail ini tidak menyukai wanita yang berkulit hitam dan memakai kerudung, sehingga dia membuat masalah dan menguntitnya sampai si wanita berkulit hitam itu sadar bahwa si Abigail ini kok ngikutin saya terus. Akhirnya dia mengeluarkan handphone dan merekam semua kejadiannya dari awal. Abigail ini sebenarnya sedang membuat masalah untuk si wanita kulit hitam. Dia menguntitnya dan seakan-akan si wanita kulit hitam itu merekamnya dan membuat masalah dengan wanita berkulit hitam, dan dia berakting seakan-akan dia adalah korban dari wanita berkulit hitam. Si Abigail ini menangis sambil berteriak bahwa si wanita kulit hitam itu mau mencoba memukuli dia, dan dia selalu menguntit si wanita berkulit putih dan merekamnya. Gak begitu lama si wanita berkulit putih ini menangis sambil berbaring di lantai seperti anak kecil yang merengek-rengek meminta suatu barang. Dia bangun dengan histeris dan mengejar si wanita berkulit hitam. Wanita berkulit itu akhirnya membela diri dengan berbicara bahwa si Abigail itu berbohong. Dia berpura-pura menjadi korban dari ancaman saya, padahal saya tidak pernah mengancam dia, dan saya juga merekam kejadian ini untuk mendapatkan bukti bahwa saya tidak bersalah. Akhirnya si korban wanita berkulit hitam itu memanggil polisi untuk membantu menyelesaikan masalah ini, tetapi yang dia dapatkan malah si polisi itu membela wanita berkulit putih. Dan ya kita boleh tahu lah, di Amerika itu diskriminasi warna kulit itu sangatlah tinggi. Rupanya si wanita berkulit putih itu mempunyai nama lengkap, yaitu Abigail L. Peak. Abigail L. Peak itu akhirnya berteriak mengumumkan bahwa dia mempunyai penyakit kejiwaan, sehingga dia meminta orang lain itu untuk membantu menghentikan wanita berkulit hitam itu agar tidak merekam kejadian tersebut. Ya, si wanita berkulit putih itu berkata seperti itu agar semua orang yang ada di toko itu bersimpati pada dia, tetapi wanita berkulit hitam itu tetap saja tidak mau menghentikan recordingnya. Dia tetap merekam semua kejadiannya, dan si wanita berkulit hitam ini bilang bahwa wanita berkulit putih itu berbohong dan dia tidak mempunyai penyakit kejiwaan. Polisi yang dipanggil oleh wanita berkulit hitam itu bukan membantu dia, malah dia memperlakukan wanita berkulit hitam itu dengan tidak baik dan tidak sopan. Dan Abigail akhirnya melaporkan semua tindakan Ukenta ke kepolisian. Jadi wanita berkulit hitam itu bernama Ukenta. Abigail melaporkan ke polisi bahwa Ukenta telah melecehkan dia dan merekam wajahnya dia tanpa ada persetujuan dari si Abigail. Ukenta akhirnya menjelaskan ke polisi bahwa dia yang diserang, sedangkan dia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengusir wanita berkulit putih itu,
dan dia meminta bantuan kepada polisi agar masalah ini bisa diselesaikan karena si wanita berkulit putih itu menuduh dia yang membuat masalah, dia yang melecehkan dan lain-lain. Tetapi polisi yang di mall itu tetap saja diam dan dia tidak melakukan apapun terhadap wanita berkulit putih itu. Sedangkan si Ukenta udah kesal, akhirnya dia pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua kejadian tentang Abigail. Sesampainya di kantor polisi, malah si Ukenta tidak dilayani oleh polisi-polisi di kantor tersebut dan didiamin saja ketika Ukenta mau membuat laporan tentang Abigail. Untungnya si Ukenta ini masih merekam di kantor polisi, di mana polisinya bilang dia tidak dapat membantu Ukenta karena bukti yang dia bawa itu kurang cukup kuat dan dia hanya merekam ketika wanita tersebut sedang berbaring, sedangkan si Ukenta itu benar-benar merekam semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Dan akhirnya si Ukenta itu mengupload videonya ke media sosial dan meminta bantuan kepada semua para fansnya atau para penontonnya untuk menyumbangkan uangnya sehingga dia bisa membayar pengacara dan menyelesaikan masalah tersebut. Ukenta akhirnya berhasil mengumpulkan dana $100.000 dari videonya tersebut. Akhirnya si Abigail mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa sikapnya itu dia buat karena dia tidak ingin divideoin oleh Ukenta dan diupload ke internet. Dan Abigail bilang ke Ukenta bahwa dia malu karena videonya sudah diedarkan di media sosial dan semua orang tahu tentang sikapnya yang aneh dan bermusuhan. Dan si Abigail bilang dia juga bisa kehilangan pekerjaannya akibat video yang diupload oleh Ukenta. Kalau Ukenta tidak merekam kejadian tersebut, mungkin itu tidak akan menjadi pembelajaran bagi Abigail. Masalahnya si Abigail itu bisa lolos karena si polisinya pun sama, mempunyai sikap diskriminasi ras yang begitu tinggi. Dan kita bisa melihat bagaimana si Abigail itu bersikap agresif dan si Abigail itu sangatlah membenci orang atau wanita yang berkulit hitam dan berkerudung. Tetapi berkat para penonton, makanya si Ukenta bisa memenangkan kasus ini dan membayar pengacara, dan masalah ini akhirnya selesai di meja hukum. Dan kita sebagai penonton atau orang-orang yang pintar di luar sana, janganlah sampai diskriminasi ras seperti Abigail. Semua orang yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa berbuat salah, juga bisa berbuat kebaikan. Jangan karena dia melakukan kesalahan kita menyalahkan ras atau agamanya. Sangatlah menyedihkan bahwa banyak orang di luar sana ketika melihat orang salah itu malah yang disalahkan agama atau rasnya. Sebenarnya yang salah itu adalah pemikiran mereka dan perbuatan mereka. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama atau ras. Makanya ketika kita melihat orang salah itu, janganlah judge agamanya atau rasnya. Jangan mendukung orang yang salah karena dia mempunyai warna kulit yang sama. Kasih tahu bahwa dia salah dan kita tidak boleh mendukungnya malah. Semoga kejadian diskriminasi ras di dunia ini tidak terjadi lagi ya, sehingga bumi ini bisa hidup harmonis dan indah. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian. Jangan lupa subscribe, share, and like, dan jangan lupa juga komennya. Sampai jumpa di video saya yang baru. Bye bye.